Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu guru TK Dharma Wanita yang saya banggakan, di sini alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga nanti kita dapat menyampaikan perencanaan pembelajaran untuk lembaga jenjang PAUD di TK Dharma Wanita Tegalan. Yang kedua, salawat serta salam kami aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu guru TK Dharma Wanita, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal, yaitu perencanaan SPPH, rencana untuk membuat harian itu. Nah, di sini yang pertama yang dapat saya sampaikan adalah bahwa untuk PAUD itu merupakan jenjang pendidikan yang fundamental, karena perkembangan anak di masa ini sangat ditentukan oleh stimulasi yang bermakna yang diberikan sejak dini, dan biasanya disebut dengan golden age atau masa keemasan. Dan pada masa inilah anak-anak harus kita berikan pendidikan anak usia dini yang disiapkan secara terencana. Harus ada rencana dulu, baru kita rencanakan, dan nanti kita buat perencanaan sehingga dalam kegiatan pembelajaran anak-anak kita sesuai dengan aturan-aturan tertentu. Lanjut. Di sini untuk tujuan pembelajaran itu ibu-ibu guru yang pertama harus mampu menganalisis capaian pembelajaran atau disingkat CP. Yang kedua yaitu mampu menyusun tujuan pembelajaran dan alurnya. Yang ketiga yaitu merencanakan pembelajaran dan asesmen. Asesmen yaitu nanti penilaiannya. Lanjut. Di sini untuk menganalisis capaian pembelajaran. Lanjut. Untuk menganalisis capaian pembelajaran di dalam kurikulum Merdeka ini ada elemen-elemen pembelajaran yang khusus untuk anak PAUD. Yang pertama adalah nilai agama dan budi pekerti. Sudah paham dan nilai agama yang bagaimana, budi pekerti ya? Sudah paham semua? Yang kedua yaitu jati diri, berarti jati diri anak. Ini saya percaya bahwa semua sudah paham semua. Yang ketiga yaitu dasar-dasar literasi matematika, sains, teknologi, rekayasa dan seni. Lanjut. Di dalam kegiatan pembelajaran sebagai seorang guru, kita harus memahami bahwa untuk kegiatan pembelajaran khusus untuk PAUD itu mempunyai karakteristik pembelajaran PAUD, khusus PAUD. Karena di sini untuk SD, SMP, mungkin SMA sudah beda. Ini khusus anak yang usia dini. Yang pertama adalah seorang guru harus mencerminkan rasa menghargai dan menghormati anak. Jadi walaupun anak nanti masih kecil, itu segala sesuatunya harus dihargai dan dihormati, dan ini sekaligus sebagai penanaman atau memberi contoh teladan kepada anak-anak kita. Yang kedua yaitu pembelajaran itu dirancang untuk mendorong rasa ingin tahu. Jadi nanti dalam pembuatan rancangan pembelajaran, anak-anak itu biar ada minat senang untuk belajar.
pembelajaran anak TK adalah yang menyenangkan, karena prinsip pembelajaran di TK adalah prinsip bermain sambil belajar. Selanjutnya yaitu untuk menyusun pembelajaran itu nanti anak munculkan, anak punya tantangan misalnya kalau anak ingin apa, ingin minatnya apa, nah itu nanti mohon dimunculkan biar anak semangat untuk belajar. Dan selanjutnya adalah memanfaatkan lingkungan dan teknologi sebagai sumber belajar. Jadi di sini setiap lembaga itu di lingkungan, misalnya lingkungan alam, itu dapat dimanfaatkan untuk media pembelajaran atau sumber belajar. Misalnya ini di sekitar sekolah kita, misalnya ada daun-daun, ada pohon-pohon, ada batu, ada batu, ada rumput-rumput dan lain sebagainya. Nanti kita manfaatkan untuk media sumber belajar. Nah, di sini yaitu saya lanjutkan tadi sudah ada 3 elemen dari kurikulum Merdeka, ada 3 yaitu nilai agama dan moral, jati diri, literasi, STEM, itu sudah tahu semua ya. Jadi itu nanti untuk acuan membuat rencana pembelajaran RPPH atau kalau sekarang adalah modul ajar atau kurikulum Merdeka. Nah di sini dalam menyusun modul ajar yaitu tujuan pembelajaran dan alurnya apa saja, memuat apa saja, yaitu kompetensi, kemampuan peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Di sini dalam pendidik itu kita lontarkan pertanyaan. Jenengan ibu-ibu guru ini membuat modul ajar, itu perlu ditanyakan pada diri kita sebelum membuat perencanaan. Yang pertama adalah secara konkret kemampuan apa yang perlu peserta didik tunjukkan, yang konkret. Terus tahap berpikir apa yang perlu anak didik tunjukkan, materinya yaitu konten dan konsep utama yang perlu dipahami pada satu unit pembelajaran. Ini menjadi pertanyaan pada diri kita sendiri ya. Nah, ini dari beberapa tujuan yang teori dari taksonomi Bloom, Fig dan Wiki, bahwa untuk pendidik itu memiliki beberapa alternatif dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi ada beberapa alternatif dengan nanti pilih. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan CP. Jadi tadi CP sudah ada semua, tinggal ibu guru mau pilih dari CP itu yang cocok nanti apa. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran menganalisis kompetensi lingkup materi pada CP. Kompetensinya apa, lingkupnya materinya itu sesuai dengan CP. Yang ketiga yaitu merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen CP. Jadi semua kita bekerja ini membuat modul ajar, yaitu semua berdasarkan dari CP sampai pembelajaran yang ada yang sesuai kurikulum Merdeka. Nah, untuk menyusun
untuk menyusun tujuan pembelajaran yang menjadi alur tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama kita pertimbangkan yaitu metode pengurutan dari yang konkret ke abstrak. Metode ini dari konkret ke abstrak ini yaitu misalnya jenengan memilih apa? Misalnya tadi apa? Misalnya topik apa contoh? Topik apa tadi? Cuaca. Misalnya topik cuaca ini yang terdekat pada anak adalah cuacanya yang konkret, misalnya ada hujan. Yang abstrak misalnya cuaca itu bisa, cuaca kan tidak kelihatan, bisa dipegang. Yang konkret itu barang-barang yang tidak bisa dipegang atau dirasakan tapi ada. Nah itu misalnya itu ya. Kemudian saya lanjutkan yaitu deduktif. Deduktif ini nanti dengan dalam menyusun tujuan pembelajaran yaitu dari konsep yang umum ke konsep yang khusus. Misalnya umum apa, yang khusus apa. Misalnya contoh, yang umum misalnya khusus, yang umum khusus ya. Kemudian dari ini yang ketiga yaitu pengurutan dari yang mudah sulit. Yang mudah misalnya dari yang misalnya bahasa, contoh bahasa dalam kalimat itu misalnya ada kata-kata pendek dan ada kata-kata panjang. Kata-kata pendek misalnya saya, bapak, ibu. Nah, kemudian itu namanya subjek. Kalau lebih sulit tambah predikat tambah objek, SPO, subjek, predikat, objek. Itu nanti ada misalnya saya minum susu, saya minum susu. Nah, saya mudah sekali kan? Minum tambah lagi susu tambah lagi. Misalnya menyusul kata-kata dari yang mudah ke yang sulit. Kemudian cara menyusun pembelajaran menjadi alur tujuan pembelajaran adalah metode pengurutan hierarki. Metode ini dilakukan dengan mengajarkan keterampilan pengumpulan konten yang lebih mudah dulu sebelum mengajarkan yang lebih sulit. Jumlah misalnya anak dapat misalnya tambahan 1 tambah 1 mudah, kemudian yang sulit misalnya 10 kali 1 sulit. Jadi ini yang mudah ke sulit. Tapi ini kita sesuaikan dengan perkembangan anak TK, ya. Kemudian selanjutnya yaitu pengurutan prosedural. Ini yaitu membantu menyelesaikan tahapan selanjutnya. Misalnya ini dalam tes, ini untuk anak TK tidak ada tes ya. Kemudian software ini meningkatkan standar performa sekaligus mengurangi bantuan anak. Misalnya ini contohnya anak-anak akan kegiatan berenang. Misalnya ibu guru memberikan pengarahan dulu cara-cara berenang. Kemudian setelah itu anak-anak diberi contoh berenang dan anak-anak bisa memperhatikan. Dan akhirnya anak-anak nanti bisa mengikuti kegiatan berenang dengan baik sesuai aturan dan bisa selamat. Yang penting itu ya. Nah, ini saya beri contoh, yaitu contoh tujuan dan alur tujuan pembelajaran. Nanti monggo hati-hati untuk membuat rencana modul pembelajaran ya. Di sini yang pertama yaitu kompetensinya, capaian pembelajaran apa? Nilai agama dan budi
dimengerti. Elemen capaian pembelajaran. Coba dibaca, anak mengenal lagi ya, anak mengenal konsep Tuhan Yang Maha Esa, mengenal kebiasaan praktek ibadah agama, kepercayaan mengenai diri selama manusia dan alam sebagai bentuk syukur kepada Tuhan. Tadi sudah saya beri contoh ya. Nah, ini untuk elemen ini, dan elemen ini ikut sampaiannya nilai agama. Sub-elemen ini anak percaya. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran yaitu nanti biar anak dapat mengenal apa? Ibadah sebagai. Anak dapat mengenal ibadah sebagai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ini bisa deh anak-anak diajari berdoa, tapi doa sebelum makan, sesudah makan, doa tidur, mau tidur, mengucapkan itu doa kegiatan sehari-hari. Kemudian menjawab salam, sudah semua ada di sini deh. Kemudian anak menghafal surah-surah. Alhamdulillah, ya kita sudah mengajarkan semua. Kemudian selanjutnya yaitu tadi jati diri. Jati diri ini anak mengenali identitas diri, mampu menggunakan fungsi gerak dan memiliki kematangan emosi dan sosial untuk kegiatan di lingkungan belajar. Contohnya anak dapat menyebutkan identitas diri yaitu mungkin dari semester pertama kemarin ya, anak bisa mengenal namanya, nama ibu, nama ayah. Yang pertama identitasnya apa? Identitasnya yaitu antara anak bisa membedakan anak yang laki-laki dan anak yang perempuan, pakaiannya apa, bentuk rambutnya, ya. Kemudian anak menyampaikan minatnya. Oke, ini minat berbeda-beda ya anak. Kemudian anak mengenal teman sebaya. Sudah semua bertanggung jawab. Biasanya anak-anak yang bertanggung jawab itu misalnya membuang sampah di tempatnya, misalnya ada air tumpah nanti dibersihkan, ya. Itu bentuk tanggung jawab, ya. Kemudian tadi sudah ya, sudah tahu ada itu, ya sudah semuanya. Budaya desa. Di sini apa budayanya? Misalnya ada sedekah bumi, ya, sedekah bumi, terus apa itu hari-hari, ya, anak-anak perlu dikenalkan, ya. Kemudian selanjutnya yaitu literasi matematika, sains, teknologi, rekayasa dan seni. Di sini sudah tahu yang penting adalah nanti dalam membuat modul ajar, itu panjenengan sedaya ibu-ibu guru di sini harus dapat tujuannya apa, dipikir dulu sebelum membuatnya. Dan ini di sini ada anak dapat merespon berbagai informasi yang ada di lingkungan dengan tepat. Contohnya apa? Ya, merespon berbagai informasi berarti nanti seandainya ada misalnya ada lomba nanti diberi pengumuman, kemudian disampaikan kepada rakyat di rumah, ya. Kemudian misalnya dia ingin bicara di sekolah, aku ada lomba ini, aku kemarin diberi kegiatan ini, dan ini anak dapat merespon berbagai informasi yang ada di lingkungan, terutama lingkungan belajarnya. Kemudian anak dapat menerima dan menyampaikan pesan. Ini sudah bisa semua. Anak ada pengumuman, kemudian disampaikan kepada ayah ibu di rumah, atau misalnya ada coba anak-anak besok bawa biji kacang hijau, kemudian bawa apa itu gelas bekas, botol bekas mineral. Ini anak-anak kemudian dapat menyampaikan kepada orang tuanya, ayah ibu, dan kemudian anak nanti besoknya sudah membawa biji kacang hijau dan bawa botol
Kemudian ada yang ditanyakan ini bermain peran sudah semua? Ya, sepaham semua? Dan naik. Kemudian anak mengenal konsep. Ini saya ambil yang penting ya. Anak mengenal konsep sebab akibat. Contohnya ada yang bisa ngomong. Misalnya ini anak bermain gunting. Misalnya anak bermain gunting. Karena ini gunting tadi misalnya ibu guru menyuruhnya untuk menggunting kertas yang sesuai pola misalnya ya. Nah, untuk menggunting kertas yang sesuai pola dan gurunya sudah menyuruh hati-hati ini benda tajam. Tetapi karena anak tidak hati-hati, akhirnya anak-anak membawa gunting atau benda tajam lainnya, akhirnya anak bisa misalnya tubles atau apa, akhirnya berdarah. Inilah anak harus mengenal sebab konsep sebab akibat. Misalnya ada hujan, anak-anak ibunya dulu juga sudah berpesan kalau ada hujan tidak boleh hujan-hujan ya anak. Ya, apa akibatnya nanti kalau hujan bisa sakit, bisa pilek. Dia apa enggak? Ya, ini saatnya yaitu makin tugas dengan semua, yaitu merencanakan pembelajaran dan asesmen. Ya, untuk di sini rencana pembelajaran yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran NPP. Nanti dibuat yaitu untuk rencana pembelajaran kalau itu dibuat yang sederhana sehingga tidak terbelit-belit dengan tidak kesulitan, sehingga tidak menimbulkan beban dari para pendidik yang sederhana saja. Kemudian komponennya itu tentukan tujuan pembelajaran. Nanti tujuan pembelajaran apa? Nanti tentukan dulu. Tadi yang pertama adalah ada topik, subtopik. Itu tentukan dulu. Kemudian cari yang kegiatannya yang sederhana dulu. Dan untuk selanjutnya yaitu tentukan tujuan pembelajaran. Tentukan dulu. Nanti tujuannya apa. Kemudian langkah-langkah pembelajaran itu apa? Langkahnya misalnya kegiatan misalnya menggunting, siapkan gunting, kertas, pola, gambar, misalnya ya. Kemudian setelah langkah pembelajaran, silakan nanti membuat rencana pembelajaran. Dan di sini jangan lupa setelah anak-anak nanti sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran, yaitu buat penilaian asesmennya. Nanti asesmen itu ada anekdot, ada checklist, ada hasil karya, kinerja, dan lain-lain, sehingga nanti dalam pembelajaran itu nanti berjalan dengan lancar, gurunya tidak terbelit-belit, tidak kesulitan karena sudah ada modul yang harus dikerjakan yang sudah kita rencanakan. Dan di sini jangan lupa yaitu nanti media pembelajarannya, karena media pembelajarannya itu sangat berpengaruh kepada berjalannya kegiatan pembelajaran. Dan tentukan untuk media pembelajaran itu harus sesuai standar, sesuai perkembangan anak, tidak berbahaya pada anak didik kita. Saya ulangi, dalam membuat modul ajar mohon nanti berisi tujuan,
kemudian langkah-langkahnya, kemudian penilaian, kemudian selanjutnya adalah tolong setiap pelaksanaan pembelajaran itu harus ada media pembelajaran. Karena di sini dengan ada media pembelajaran, guru-guru atau jenengan sedoyo nanti bisa sangat mudah untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan anak-anak nanti bisa tertarik sehingga terdorong minat belajarnya, anak-anak senang dan tertarik sekali, ya. Dan sebagai guru kita harus aktif, kreatif, ya. Kemudian untuk menarik minat anak belajar dengan baik. Next. Di sini yaitu nanti untuk menyusun perencanaan pembelajaran RPP atau modul belajar tadi sudah berkali-kali ya saya ingatkan kembali. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Misalnya dengan apa tujuannya apa? Misalnya tadi apa? Misalnya topik ujian. Misalnya ujian tujuannya apa? Misalnya agar anak mengenal Tuhan, agar anak mengenal kuasa, agar anak berhati-hati, ya. Kemudian tentukan strategi asesmennya yang dapat mengukur potensi yang dimunculkan peserta didik ketika mereka sudah mencapainya. Jadi nanti setelah dengan mengadakan pembelajaran, kegiatan yang begini, yang cocok untuk penilaiannya itu apa? Misalnya anekdot, checklist, hasil karya, terus pembelajaran itu yang cocok nanti apa? Diterapkan di situ. Sehingga nanti di dalam penilaian guru-guru tidak maksudnya sesuai kegiatan anak, ya. Tidak sesuai hati nurani guru misalnya apa nanti sesuai dengan realita. Nah, kemudian realita sesuai hasil belajar anak, ya. Yang ketiga yaitu mendesain proses belajar itu menentukan metodenya yang cocok apa. Metodenya itu kan macam-macam, ada metode cerita, ada metode ceramah, ada metode demokrasi dan lain sebagainya, ya. Tentukan yang cocok untuk membantu menguasai kompetensi Indonesia yang hebat. Nah, sekarang ini ada tugas yaitu silakan membuat rencana pembelajaran. Silakan. Saya lanjutkan yaitu untuk kegiatan pembuatan modul pembelajaran sudah bisa, ya, sudah bisa semua, sudah selesai semua. Ada yang ditanyakan? Saya mau bertanya, apakah dalam pembuatan modul ajar dalam satu hari, kegiatan anak-anak itu apakah boleh 2 kegiatan dalam satu hari atau harus lebih dari 2 kegiatan? Terima kasih Ibu Lisa. Di dalam perencanaan pembelajaran atau modul ajar sesuai dengan aturan yang ada adalah setiap satu hari itu ada 3 kegiatan. Jadi ada 3 ya Bu, ada membuat
mohon ada 3 kegiatan. Ya, begitu ya. Ada yang tanyakan lagi? Jadi dalam kegiatan inti itu harus 3 kegiatan ya Bu? Iya. Kalau dulu ya, kalau kurikulum 3, tetapi kalau dulu kurikulum 13 itu kegiatan inti ada 4. Itu ya. Baik, terima kasih. Lanjut kita, siapa yang tanya lagi? Silakan. Ini masalah Dari topik keluarga dulu, subtopiknya juga ya, dalam membuat kartu dulu itu masuknya dalam literasi saja apa bisa masuk dalam kegiatan yang lain? Maksudnya untuk dengan yaitu membuat modul pembelajaran tema apa tadi? Topik keluarga, modul pembelajaran dengan topik keluarga, subtopik ujian itu nanti dengan ingin membuat menulis yaitu dengan cara membentuk huruf ya, membentuk huruf dengan kata HUJAN, nah itu boleh, itu bagus nanti untuk melatih anak untuk motorik halusnya. Di samping itu anak-anak nanti dapat mengenal huruf yaitu huruf HUJAN sesuai dengan topiknya. Itu malah bagus. Boleh silakan. Atau mungkin ada kegiatan lain? Ya belum tahu itu yang ditanyakan. Terima kasih Bu Sumiati. Silakan. Ya, saya mau bertanya Bu, ini sama seperti buku untuk topiknya itu keluarga, subtopiknya hujan. Dalam permainan sensori motorik membuat salju itu termasuk capaian pembelajaran apa? Terima kasih. Untuk kita cuaca yaitu tadi salju. Salju itu termasuk tadi kan dengan membuat percobaan. Jadi di sini adalah termasuk sains, itu termasuk sains karena kita mengadakan percobaan beberapa tahap dan akhirnya jadinya salju. Itu Bu yang saya jawab. Ada yang tanya lagi? Tetapi pesan saya untuk membuat salju ini gurunya harus hati-hati karena banyak alat yang harus disiapkan. Misalnya apa Bu? Misalnya Baking soda, ada baking soda, ada apa lagi? Maizena, air, ya, yaitu pewarna makanan. Itu ibu-ibu guru harus ekstra hati-hati karena nanti ada air, ada apa, kalau tumpah, kalau warnanya tumpah, ya. Nah, itu yang harus disiapkan. Kita harus hati-hati dalam praktek membuat salju. Nah, untuk itu di sini saya berterima kasih semua kepada rekan-rekan guru TK dan wanita. Di sini tadi sudah saya sampaikan yaitu bagaimana cara merancang modul belajar untuk anak PAUD khususnya TK dan wanita terdalam. Dan alhamdulillah dari rekan-rekan guru semua sudah paham semua cara membuatnya, dan nanti tadi sudah bahas beberapa hal ya, kita paham semua alhamdulillah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati ibu rekan guru TK dan wanita semua, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum